Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya baik, hari ini kita kita akan mulai kuliah kita visualisasi data kuliah yang kedua. Jadi sesuai jadwal minggu ini kelas A karena giliran daring, jadi ya masing-masing daring. Saya pun nggak tahu, kemungkinan malah kalian di luar juga ya, tapi ya karena memang dijadwalkan seperti itu selama 4 minggu pertama ini, jadi ya hari ini kita kuliah secara daring. Insya Allah minggu depan secara luring lagi ya untuk kelas A. Nah, baik, saya langsung mulai saja. Ini saya terpaksa pakai HP juga karena kamera saya agak aneh. Kemarin udah bisa, hari ini aneh lagi. Nggak tahu saya kenapa. Ngajak di kantor, ternyata malah internetnya yang bermasalah. Mending saya dari rumah aja ya. Internetnya udah pasti, insya Allah jalan. Oke, kita mulai aja. Jadi materi kita pada hari ini dengan data abstraction. Data abstraction ini minggu lalu itu kita membahas terkait dengan pengenalan ya visualisasi data. Kenapa visualisasi data itu penting? Itu kenapa apa istilahnya, apa yang membedakan tanpa visualisasi atau dengan visualisasi data? Ya, kalau visualisasi data, kita biasanya berpikir ya. Jadi kalau kita semua kita mana. Nah, tapi kalau udah kita representasikan atau kita visualkan data tersebut, maka kita istilahnya mengurangi beban otak ya. Jadi kita mengurangi beban otak, di mana otak kita kalau melihat sesuatu yang visual itu dia akan apa namanya ya, dia akan melakukan istilah namanya persepsi. Jadi maknanya otak kita kalau melihat data yang hanya berupa teks saja dibandingkan dengan yang berupa visual itu biasanya lebih ya. Kenapa? Karena kalau udah berupa visual itu biasanya informasi yang ditangkap dan diingat itu biasanya lebih banyak jika dibandingkan hanya sekedar teks biasa saja. Oke, nah kita mulai ke materi pertama ya terkait dengan visualisasi data, yaitu data abstraction. Ya, data abstraction. Oke. Nah, sebelumnya ya kita lihat sekilas dulu apa saja yang akan kita bahas. Pada materi ini kita akan membahas 3 tipe data. Ya, jadi sebetulnya yang dibahas di sini data bukan data seperti yang ada di pemrogram. Ya, jadi bukan tipe data seperti pemrograman, tapi ada tipe data set yang berbeda-beda yang sifatnya itu lebih ke konsepnya ya, konseptualnya itu bentuknya seperti apa. Nanti akan kita lihat tentang table. Nanti akan saya jelaskan secara lebih detailnya lagi. Kemudian ada data visualisasi datasetnya itu berupa network. Kemudian Bu, mohon maaf, suaranya nggak jelas, Bu. Agak nge-lag itu. oh ya, bentar ya. Oke, gimana? Udah,
Sudah Bu, sudah jelas. Oke. Oke, ini sampai mana ya? Kalau saya nggak usah hidupin kamera aja ya. Oke. Ya, mohon maaf hari ini ada video. Saya video pakai HP, ternyata malah jadi masalah, jadi kayaknya malah lebih menggunakan apa namanya video yang nampak di live pada hari ini. Tadi terkait sampai tentang ini ya. Oke. Nah, jadi ini lebih kurang tentang tipe-tipe ya, tipe-tipe dataset, ada table, network, dan spasial. Nah, kemudian nanti kita lihat juga dari dataset tadi itu ada istilahnya atribut. Nah, atributnya itu kemudian nilai dari atributnya tadi ya, penggambaran itu ada secara dan secara seperti lingkaran. Ini tadi apa saja? Seperti ini 14, 30, 15, kemudian ada 100. Nah, kalau lihat nilai seperti ini, apakah ini merupakan data? Ada yang ingin menjawab? Suara saya terdengar jelas? Putus Bu tadi Bu. Lupa hidupkan speaker malah. Oke. Ya, tadi ada yang menjawab. Saya tadi lupa menghidupkan speaker, jadi nggak dengar tadi. Dan kalau kita melihat data seperti ini, apakah ini merupakan data? Ini ada rangkaian beberapa nilai, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 nilai. Nah, menurut kalian nilai-nilai ini bermakna atau tidak? Tidak Bu. Mungkin tidak Bu. Enggak ya, karena kan kita belum tahu ya makna di sebalik nilai ini apa, kita belum tahu ya. Nah, tapi sebenarnya ini data. Nah, tapi nanti apa yang kurang dari data ini akan kita lihat kemudian. Nah, mungkin saja dari data ini bisa maknanya itu macam-macam. Nah, misalnya apakah makna daripada data ini merupakan titik ya, titik pada suatu dimensi 3 ya, ruang dimensi 3, apakah seperti itu maknanya? Kita nggak tahu. Nah, apakah itu mungkin bukan ruang dimensi 3 tapi ruang dimensi 2, di mana nanti ada 15 link di antaranya. Kemudian ada pemberatnya, pemberat istilahnya nilainya ya, untuk setiap link itu adalah 100.001. Apakah seperti itu? Ya, jadi intinya kalau kita melihat nilai-nilai seperti ini, nilai ini sebetulnya data, tapi maknanya itu kita belum pasti seperti apa, bisa beda-beda. Nah, atau misalnya ada data yang lain lagi ya, Basil 7
S pear. Basil itu kalau apa ya, tanaman basil ya, biasanya itu untuk pewangi ya, pewangi makanan. Kemudian 7 S pear. Ya, basil itu juga mungkin nanti bisa saja nama jalan ya. Jadi bisa. Nah, kalau kita lihat ini data juga maknanya apa? Jadi kita di sini masih bertanya-tanya, apakah makna dari data ini bermakna misalnya food shipment of produce. Jadi apakah makanan yang akan dihasilkan itu adalah basil dan pear yang arrive di dengan kondisi yang satisfactory. Kenapa satisfactory? Karena ini ada ya istilahnya tibanya itu tanggal 7. Bisa, maknanya bisa beda. Ataukah istilahnya Basil Point Neighborhood. Jadi apakah itu suatu nama jalan ya, nama jalan pada neighborhood Basil Point ini yang memiliki 7 inci snow salju yang dibersihkan oleh perusahaan yang namanya Pear Creek Limited Snow Removal Service. Jadi intinya kita bisa mengarang ya. Kenapa? Karena kita belum tahu apa makna di sebalik data itu tadi. Ya, jadi sebetulnya walaupun misalnya ada lagi yang lain, apakah mungkin itu nama tikus percobaan misalnya, nama tikus percobaan namanya si Basil yang telah melakukan 7 kali 7 kali berjalan melalui maze. Maze itu kan apa tuh yang kayak puzzle tuh bahasa Indonesia. Pokoknya maze lah ya. Lupa saya bahasa Indonesianya apa. Nah, kemudian setiap percobaan tadi akan diberikan hadiah buah pir misalnya. Jadi macam-macam ya. Aneh apapun itu, yang penting dia bisa mewakili data ini ya. Apa istilahnya? Ya kita bisa mengarang lah ya. Apa maknanya? Nah, tapi sebetulnya kita nggak bisa seperti itu. Yang namanya data, ya apa yang kurang pada data tadi? Yang kurang pada data tadi itu adalah semantik. Nah, kalau tadi yang kita lihat, ya yang sebelumnya kita lihat tadi, ada yang kurang. Yang kurangnya apa? Semantiknya yang kurang. Nah, apa makna semantik? Semantik di sini adalah makna data tadi pada dunia nyata. Jadi maknanya di dunia nyata itu seperti apa? Ya tergantung nanti kasusnya seperti apa. Nah, misalnya tadi kan ada tuh kata-kata Basil 7 expert. Nah, ternyata kalau kita lihat satu aja kita masih blank ya. Apa tadi kan kita menerka-nerka apa maknanya. Tapi kalau udah kita lihat berupa sekumpulan data seperti ini, kita udah kebayang. Nah, kenapa kebayang? Nah, sepertinya Basil itu nama orang. Kenapa? Karena mirip seperti nama orang, ya kan? Kemudian yang 7 tadi, ya kan? Yang 7 tadi ini ya apakah ukuran, apakah umur atau apa ya? Yang pasti ada nilai angka-angkanya. Kemudian S, kemudian pear. Nah, kita lihat yang lain-lainnya ini adalah buah-buahan. Oh, berarti umumnya ini adalah nama buah. Nah, sekarang kemudian diberikan. Jadi ada istilahnya apa nih namanya ya? Semantiknya ya, makna data tadi pada dunia nyata itu seperti apa? Ternyata yang ini tadi seperti yang kita bayangkan ini adalah nama. Basil tadi ternyata nama. Amy, Clara itu semuanya nama. Kemudian yang 7 tadi, ternyata yang 7 tadi itu adalah age ya. Age. Kemudian S. Nah, SML. Nah, ternyata itu adalah shirt itu baju ya, baju ya lah ukuran bajunya ya, ukuran bajunya. Kemudian itu ternyata buah. Maknanya apa buah di sini? Buah favoritnya, buah kesukaannya. Jadi misalnya si Emi, ternyata si Emi ini buah kesukaannya itu adalah apel.
Nah, jadi dari data yang sebelumnya kita lihat yang hanya sekilas tadi, nah cuman ini itu kita bisa menerka banyak macam bisa mau kita mengarahkan data apa juga nggak ada masalah. Nah, tapi ya, ternyata pada kasus ini maknanya bukan yang kita bayangkan. Ternyata maknanya Basil ini adalah nama, ini adalah umur, S itu adalah ukuran baju, dan pear ini adalah buah favoritnya. Jadi tadi data tadi itu masih kurang apa? Yang masih kurang adalah semantiknya atau maknanya di dunia nyata itu apa, ya. Nah, sehingga saat kita menyatakan suatu data, ya, suatu data itu nanti akan ada istilahnya data. Nah, kita tidak membayangkan tipe data itu seperti pada bahasa pemrograman, ya. Di sini udah jelas-jelas dikatakan ini bukan tipe data pada bahasa pemrograman. Jadi yang dikatakan tipe data ini adalah tipe data konseptual, ya, secara konseptual, secara strukturnya itu seperti apa. Jadi secara struktural ataupun interpretasi matematik daripada data itu seperti apa. Nah, apakah direpresentasikan sebagai item, ya, item. Apakah direpresentasikan sebagai atribut, sebagai apakah sebagai suatu grade. Nah, jadi masing-masing data tadi, ya, itu direpresentasikan untuk berbeda. Nah, jadi tidak, maksud data di sini adalah bukan tipe data pemrograman, tapi yang dimaksud di sini adalah interpretasinya, bentuk konseptualnya di dunia nyata itu seperti apa, ya. Nah, misal kita ini jadi contohnya item, kan sini maknanya ada item. Nah, mirip ya, individu akan data, ya, bisa kita hitung. Contohnya apa? Misalnya bisa saja ada bisa saja ada item stok itu saham, ya, saham yang ada di suatu perusahaan, apakah naik, apakah turun misalnya. Nah, itu adalah item ataukah city, ya. Yang kita katakan item di sini itu adalah entitas yang sifatnya itu adalah independen, jadi tidak bergantung dengan data yang lain. Nah, yang pada data yang diberikan di sebelah kanan ini yang kita sebut dia sebagai item, ya, ini dia kita sebut dia sebagai item, ya. Jadi ini, ya, satu baris data ini kita sebut sebagai item. Nah, baris data ini ternyata mewakili item apa? Ternyata baris data ini mewakili item, ya kan? Kan ada nama orang, ada makanan, buah kesukaan, ya. Jadi kan intinya itu akan mewakili person, ya. Jadi item itu adalah suatu entitas individu discrete itu makanya masih bisa kita hitung. Nah, ini nanti akan jadi apa yang dimaksud dengan atribut di sini adalah properti, ya, properti yang di
ukur, ya, ukur. Yang observe itu berarti diperhatikan, dilihat, diteliti, ya. Apakah log itu berarti disimpan, misalnya seperti kita melakukan setiap kita melakukan koneksi ke suatu halaman web, kan terlog itu di browser kita, buka halaman web yang lain terlog lagi, ya itu maknanya. Jadi apa maknanya atribut di sini adalah suatu properti itu properti apa ya? Karakteristik atau sifat-sifat di mana datanya itu berasal dari hasil pengukuran, ya, apakah hasil pengukuran, apakah hasil yang diobserve, apakah hasil yang di log, ya, ini istilah bahasa Inggris, walaupun mungkin kalau dalam bahasa Indonesia semuanya data itu ya disimpan, ya, diukur dan disimpan. Nah, contohnya seperti apa? Jadi contohnya di sini seperti tinggi badan, ya kan? Kalau tinggi badan kan diukur kan? Nggak mungkin tinggi badan kira-kira aja, kira 1 meter, padahal waktu diukur lebih dari 1 meter. Nah, jadi contoh atribut itu seperti tinggi badan, ataupun blood pressure, tekanan darah, ya, tekanan darah. Nah, ternyata kalau misalnya kita datang ke rumah sakit, kita mau cek kesehatan, biasanya hal ini akan didata. Apa saja itu data atribut yang diperlukan untuk suatu item orang? Yang diperlukan ternyata tinggi badan, blood pressure untuk pasien yang datang ke rumah sakit tadi. Ya, jadi paham ya? Itemnya itu sendiri, ya, itemnya itu adalah pasien. Nah, atributnya apa? Atributnya apa pada kasus pasien yang akan didata? Height, ya, tinggi, dan blood pressure. Ya, blood pressure berarti tekanan darahnya. Nah, ataupun istilahnya entity lainnya misalnya car, ya, ataupun itemnya itu adalah car. Nah, apa atributnya? Oh, mungkin saja yang akan disimpan itu adalah nilai dari horsepower. Horsepower itu kekuatan mobilnya, seberapa cepat dia bisa berlari. Kemudian make itu berarti siapa pabrik yang membuatnya. Ya, jadi intinya atribut ini adalah dependent variable. Kenapa dikatakan dependent variable? Karena datanya itu akan bergantung kepada item. Ya, akan bergantung kepada item. Jadi istilahnya untuk suatu item data tertentu, itemnya itu sendiri itu independen, dia tidak berkait dengan yang lain. Tapi untuk item ini nanti dia akan ada data-data. Nah, data-data ataupun propertinya itu tadi yang dinilai, diukur, diteliti, disimpan, dibaca, ya, itu yang disebut dia sebagai atribut. Nah, di mana atribut tadi ini adalah dependent variable. Kenapa dia dependent variable? Karena dia akan tergantung kepada itemnya. Oke ya. Nah, jadi kalau berdasarkan data yang ini, mana yang kita sebut sebagai atributnya? Yang kita sebut sebagai atribut itu adalah name, ya, age, shirt size, kemudian favorite fruit. Jadi itu adalah atributnya. Jadi konsep ini sebetulnya agak mirip ya, bukan mirip, ya lebih kurang sama lah ya dengan yang pernah kalian pelajari di basis data, di mana suatu item, ya, item itu maknanya satu individu, ya, satu individu entitasnya. Nah, yang dimaksud dengan atribut itu apa? Yang dimaksud dengan atribut itu adalah data-data, ya, karakteristik ataupun properti dari item tadi, ya, yang umumnya itu akan melalui proses yang namanya measure, apa diukur, apa diobserve, apa di log, apa disimpan atau apa ya, view ataupun kalau temperatur bukan measure ya, count misalnya ya, count, hitung misalnya, dan seterusnya. Ya, jadi itu adalah atribut. Oke, nah
Selain daripada itu, jadi tadi kan ada item, ya, ada item, ada atribut. Nah, ada data type lainnya yang kita lihat di sini. Ada tipe datanya itu adalah berupa link. Nah, link ini bentuknya seperti apa? Jadi link ini dia akan mengekspresikan relasi hubungan antara dua item. Jadi kalau misalnya ada item yang ini A dengan ada item yang B, ya, kemudian ada relasinya, maka ini kita sebut dia sebagai link, ya, link. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya pertemanan di Facebook atau misalnya pertemanan di Instagram misalnya. Itu semuanya link. Kenapa dikatakan link? Misal ya, kalau kayak di Facebook itu kan misalnya kita nih, ini kita sendiri sebagai usernya. Nah, kita punya teman. Ya, kita punya teman si A, si B, si C, si D, si E, F, G, H. Nah, yang C ini misalnya dia punya teman lagi, temannya namanya C1, C2, C3. Si D ini juga punya teman, D1, D2 misalnya, dan seterusnya. Nah, ini yang kita sebut tipe data yang berupa link. Link kalau kita Indonesia kan apa ya? Pautan. Ya, itulah ya kita ya, link ya. Nah, itu contohnya. Nah, ada tipe data yang lain lagi selain dari link, yaitu position. Position ini biasanya terkait dengan data spasial. Ya, position itu kan posisi ya, posisi daripada suatu data tadi itu di mana? Nah, biasanya memang terkait dengan data spasial. Apakah data tadi di dalam ruang 2 dimensi ataupun di dalam ruang 3 dimensi. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya adalah pixel pada suatu foto. Ya kan? Misalnya kalau kalian lihat foto. Nah, foto misalnya ada gambar kucing. Di sini ini matanya, ini whiskernya, ini mulutnya. Nggak pandai gambar kucing saya. Kucing aja nggak bisa gambar. Nah, ini misalnya kakinya. Nah, jadi apa yang dikatakan pixel di sini? Pixel itu kan dot, ya, titik-titik yang akan mewakili setiap nilai kontras daripada warna yang ada pada gambar tadi. Ya, jadi setiap pixel tadi, ya, itu pasti akan mewakili posisi tertentu. Ya, jadi contoh daripada tipe data yang berupa position itu adalah pixel pada foto. Ataupun voxel. Voxel ini apa ya? Saya kurang pasti juga apa maknanya ya. Tapi ini biasa pada MRI scan. Jadi MRI scan itu kalau kalian pernah melihat hasil MRI scan itu biasanya untuk scan otak ya. Jadi untuk melihat apakah terjadi pembekuan darah, apakah terjadi darah yang kurang lancar gitu ya dari sel darah belakang kita ya, tulang belakang ke otak. Nah, itu bisa dilihat dari MRI scan. Biasanya MRI scan ini untuk mengecek apakah ada stroke ya, seperti itu. Nah, kemudian data contoh yang lainnya lagi itu adalah latitude dan longitude. Nah, ini terkait dengan data peta ya. Biasanya kan kalau pada peta, anggaplah suatu globe, latitude itu yang mana ya? Yang mendatar apa yang kayak gini ya? Latitude kayaknya mendatar ya. Ya, latitude. Longitude itu kayaknya yang ini. Mendatar kayaknya, Bu. Ya, mendatar ya. Jadi intinya ya, ini adalah tipe data yang berupa position ataupun posisi. Kemudian ada tipe data yang lainnya itu berupa grid. Nah, grid ini sifatnya sebagai sampling ya, sampling data yang continuous. Jadi ada datanya itu sangat banyak sekali dan terus bertambah, tapi kita hanya mengambil sedikit saja. Ya, misalnya
ada data tentang apa ya, data suhu misalnya ya, suhu kayak suhu. Nah, suhu setiap hari temperatur ya, temperatur sama suhu. Nah, misalnya untuk setiap hari akan diukur setiap 5 menit sekali akan diukur temperatur di luar ruangan itu berapa. Nah, data ini akan terus bertambah ya, continuous data. Jadi data ini kalau kita representasikan dalam bentuk tipe data tertentu itu bisa kita representasikan dalam bentuk grid. Jadi kita hanya ambil sampelnya aja, sedikit aja. Ya, nggak semua data itu akan kita ambil. Oke, nanti kita lihat satu persatu contohnya apa. Nah, di sini pertama sekali ya, ini terkait dengan item dan atribut. Nah, item dan atribut ini ya adalah komponen utama yang ada pada suatu tabel. Nah, kita udah nggak bingung lagi lah ya kalau udah disebut yang namanya table itu seperti apa. Ya, pastinya yang namanya table itu nanti akan ada baris, kemudian akan ada kolomnya. Nah, kolomnya tadi itu merupakan atribut ya, sedangkan barisnya itu adalah item. Nah, jadi item itu akan diwakili dengan baris, sedangkan atributnya itu adalah kolomnya. Dan satu data ini yang kita sebut dia suatu sel. Ya kan, kayak table biasa, kayak table di spreadsheet, kayak table di basis data kan. Jadi konsepnya itu sama ya, flat table. Nah, jika misalnya pada flat table biasanya untuk setiap baris itu hanya akan terdiri dari satu item data saja. Kemudian setiap kolom itu menjadi atributnya. Kemudian untuk setiap sel itu akan mengandung nilai bagi pasangan item dan atribut. Ya, ini juga kalian udah paham lah ya maknanya apa. Nah, kalau kita lihat contohnya seperti ini, maka ini yang kita sebut dia sebagai item. Ya, itemnya persen di sini, atributnya ini tadi udah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang mana yang disebut sebagai sel? Nah, ini adalah sel. Ini juga adalah sel. Jadi sel ini adalah pasangan dari item dengan atribut. Jadi misalnya 12, maka pasangan dari si person itu punya age, person Ami ini, dia punya age-nya berapa? Oh, ternyata age-nya itu adalah 12. Ya. Itu adalah sel. Oke. Nah, kemudian bisa saja pada suatu tabel itu ada unique key. Nah, unique key ini kadang ada yang implisit, ada yang eksplisit. Nah, ini kan kita udah belajar ya, kalau misalnya pada konsep basis data yang dikatakan unique key berarti intinya dia akan membedakan antara satu item data dengan item data yang lainnya. Oke. Nah, misal nih kan, kalau kita lihat di sini ada tabel, ya ada tabel A, B, C, langsung S ya. Oh, ini kayaknya di hidden nih, yang penting-penting aja. Jadi ada order ID, order date, order priority, product container, product base margin, ship date. Ya. Jadi mana yang kita sebut sebagai item? Setiap baris data tadi itu kita sebut dia sebagai item. Ya. Kemudian setiap kolom tadi itu akan ada atribut, berarti di sini atributnya adalah order ID, order date, order priority, product container, product base margin, dan ship date. Ya. Jadi di sini kita belajar apa ya istilahnya ya, mengulang kembali data yang akan kita visualisasikan nanti. Mana yang kita sebut dia sebagai item, mana yang kita sebut dia sebagai atribut. Jadi jangan sampai tersilap nanti waktu kita visualisasikan. Ya. Jadi ini kita lihat ya, kembali kita pahami lagi apa makna-makna di dalam data tadi. Kemudian ini adalah sel. Nah, kalau tadi kan contohnya flat table. Flat table itu berarti tabel satu dimensi aja.
Nah, tabel bisa saja multidimensi. Nah, ya jadi tabel multidimensi itu biasanya akan diindeks berdasarkan kunci. Nah, seringnya kalian bayangkan aja tabel multidimensi ini seperti apa namanya? Relasi-relasi pada basis data, ya kan? Kan itu tabelnya dia akan mengaitkan antara satu table dengan table yang lain ya. Jadi istilahnya multidimensional. Nah, kalau contohnya di sini seperti gen ya, data gen manusia, kemudian data patient. Nah, ternyata antara gen sama patient nanti bisa saling berkait di dalam tabel yang nah, jadi sifatnya aja sama aja, cuman nanti beda-beda ya. Jadi dia akan berdasarkan kuncinya itu, kunci pada tabel pertama apa, kunci pada tabel kedua apa. Jadi itu nanti yang akan kita gunakan untuk mendapatkan nilai pada satu sel tertentu. Kalau tadi kan kita hanya perlu data baris dengan kolom kalau untuk flat table. Tapi kalau multidimensional table biasa nanti kita perlu key-nya. Key untuk masing-masing table. Ya, key untuk masing-masing table. Oke. Nah, kemudian tipe data berikutnya sampai tadi ada yang bertanya dulu? Ada? Oke, saya lanjut. Nah, tipe data berikutnya itu adalah network. Ya, network atau tree. Bukan atau ya. Networks dan trees. Jadi kenapa dan di sini? Karena nanti trees itu sebetulnya networks juga. Tapi trees ini unik dia. Nah, keunikannya itu dia tidak memiliki cycle atau siklus. Dia tidak ada apa namanya ya? Yang dikatakan siklus itu kan seperti ini, dia balik lagi dari sini kemari. Jadi seperti ini, balik lagi kemari, balik lagi ya. Kalau kalian belajar teori graf nanti belajar tuh di situ. Itu yang dikatakan sebagai siklus. Nah, jadi network yang tidak memiliki siklus itu kita sebut dia sebagai tree. Ya, tree. Nah, contoh daripada dataset yang berupa network dan tree ini seperti apa? Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, kalau pada network, ya, pada networks, pastinya ada istilah yang kita sebut dia sebagai nodes. Jadi, items, kalau pada tables itu adalah item dan atribut, kalau pada network dan tree itu nanti akan ada items. Nah, items tadi itu akan kita wakilkan dia dalam bentuk nodes. Nah, dikatakan nodes karena dia berupa titik ya, titik. Nah, di sini ada titik lagi, di sini ada titik lagi ya. Jadi item tadi itu akan diwakilkan dalam bentuk nodes. Ada juga yang menyebutnya itu sebagai vertices. Nah, kalau baca di buku nodes atau vertices sama saja ya. Nah, jadi pada network ini keunikan itu apa? Jadi antar network tadi itu akan connected by links. Jadi antar network itu akan ada koneksinya, akan dikaitkan dengan menggunakan link. Nah, sebutan lain daripada links itu adalah edges, ya, tepi. Kalau bahasa Indonesia tepi ya, kalau nggak salah. Nah, jadi antar node itu akan ada linknya atau edges-nya. Dan network yang tidak memiliki cycle itu kita sebut dia sebagai tree. Dimana nanti kalau pada tree itu ada sifat lainnya, biasanya dia akan memiliki root. Nah, root itu yang paling atas sekali dan seringnya itu ada arah ya, jadi ada arah dari atas ke bawah biasanya ya, sehingga pada tree ini konsepnya memang dia hierarki, jadi hierarki, jadi apa istilahnya dari atas ke bawah sifatnya ya, apakah dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas ya, jadi ada hierarkinya. Nah, itu adalah tipe dataset yang berupa network. Tadi tables sudah kita lihat, kemudian networks sudah kita lihat. Ya, jadi kalau pada tables itu nanti akan ada items, kemudian ada attributes,
Kalau pada network atau tree nanti akan ada items yang direpresentasikan dalam bentuk nodes. Kemudian setiap item tadi itu akan dikaitkan dengan menggunakan links dan nanti akan ada atributnya. Jadi atributnya itu di mana? Ya, jadi atributnya ini biasanya apa namanya ya, nilai yang mengaitkan antara node dengan node ataupun untuk setiap node itu nanti akan ada nilainya. Nah, itu yang kita sebut dia sebagai atribut. Jadi atribut di sini bisa atribut yang muncul pada node dan bisa juga atribut yang muncul pada link. Ya, jadi agak sedikit berbeda ya dengan pada tables tadi. Kalau pada network atributnya itu bisa muncul pada node dan juga bisa muncul pada linksnya. Oke. Ada yang bertanya dulu sampai sini? Ini kita tipe-tipenya dulu ya. Nanti kita lihat implementasinya di praktikum itu kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, berikutnya terkait dengan tipe dataset yang berupa fields ya, fields. Nah, fields ini biasanya datanya itu adalah data spasial. Nah, data spasial itu nanti akan ada dua, ada yang berupa field, satu lagi nanti ada yang berupa geometri. Nah, di sini yang pertama kita bahas yang pertama dulu yaitu fields. Nah, apa yang dimaksud dengan fields ya? Fields ini bermakna nanti akan ada satu sel ya, ada posisinya, dia ada posisinya di mana nanti nilai pada sel tadi itu dia akan sebagian kecil aja apa istilahnya ya, nilai posisinya itu merupakan sebagian kecil aja dari seluruh data yang kita punya ya, dari seluruh data spasial tadi. Jadi contohnya kalau kita lihat, nah, contohnya misalnya seperti ini ya. Nah, yang disebut sebagai field ya itu adalah atribut ya, nilai atribut yang diasosiasikan untuk setiap sel. Jadi untuk setiap sel itu ada nilai atributnya, itu yang kita sebut dia sebagai field. Nah, atau sel yang mengandung nilai dari suatu domain yang kontinu. Seperti apa? Seperti temperatur, pressure, tekanan, kecepatan angin, ya. Nah, dan biasanya nilai-nilai ini itu akan diukur dan juga disimulasikan. Nah, contoh misalnya seperti apa? Ini ada peta. Ini peta Amerika ya. Jadi ada peta Amerika, kalau kita lihat di sini, ini ada titik merah. Jadi titik merah ini adalah weather station, jadi stasiun untuk mengukur cuaca ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, maka nah setiap item weather station ini, nah ini merupakan fieldnya. Fieldnya itu berarti apa ya? Suatu nilai ya, suatu nilai yang akan diasosiasikan pada sel tertentu yang sifatnya itu ya apa namanya ya, continuous gitu. Jadi istilahnya data yang akan diwakilkan nanti bisa terus berubah-ubah. Misalnya seperti temperatur. Temperatur itu kan nggak hanya stagnan, misalnya temperaturnya 27 derajat Celcius hari ini. Apakah besok juga 27? Kan enggak. Mungkin dalam apa istilahnya ya, kalau siang hari mungkin sampai 30. Ya, kalau udah sore sedikit mungkin udah 27. Mungkin kalau udah malam udah jadi 25. Jadi maknanya item sel tadi pada data spasial ya yang disebut dengan field tadi ya itu akan mewakili suatu domain yang continuous ya, jadi istilahnya bisa terus berubah ya, bisa terus berubah. Oke. Nah,
Ataupun ya contoh lainnya itu adalah pada ini apa istilahnya nih, apa namanya ya, data MRI scan ya, untuk scan. Nah, data MRI scan ini kalau kita lihat, ini datanya itu spasial juga ya. Kenapa dikatakan spasial di sini? Karena kan kalau kita lihat ya, misalnya ini, nah ini nanti yang karena memang bidang medical kan saya paham juga ya Pak. Ya mungkin kalau kita lihat di sini, oh, ini adalah bagian dari otak atasnya mungkin ya, ini yang otak bawahnya. Nah ternyata terjadi perubahan dari yang mungkin awalnya kecil, nanti lama-lama jadi membesar. Nah nanti kan itu tadi ditarik kesimpulan, oh mungkin ada tumor otak. Kenapa? Karena dari yang kecil tadi apa namanya bulatannya itu loh semakin lama semakin membesar misalnya kan. Nah, jadi dari mana kita bisa tahu? Karena nilai spasialnya itu tadi, posisinya itu tadi, ya di mana posisinya itu tadi diukur ya, biasanya diukur dan disimulasikan dengan mesin-mesin tertentu sehingga nanti kita bisa mengambil samplingnya ya, samplingnya. Jadi kalau kita sampling biasanya nilai atribut ini kita ukur sesuai dengan sampel yang kita berikan. Tapi kalau ada nanti datanya itu interpolation, yang maknanya kita akan memodelkan atribut tadi pada kasus yang lainnya. Jadi kalau pada kasus si A itu seperti ini, nah kita coba atribut yang lain, kita coba pada si B itu kayak gimana? Ya kayak gimana terjadinya? Misalnya saat ada pasien tumor ya, tumor otak misalnya ya, kanker otak. Nah, pertama dikasih medication apa istilahnya ya, obat-obatnya seperti ini gitu untuk si A, si B. Kemudian teliti bagaimana perubahannya. Nah, si B juga seperti itu ya. Nah, jadi intinya di sini ya pada data spasial itu kita akan melihat nilai yang pada suatu posisi tadi apakah ada perubahan atau tidak. Jadi dia akan berdasarkan posisinya ya. Jadi dia akan sangat bergantung kepada posisi. Oke. Nah, kemudian kita lihat pada field yang berasal dari data spasial ini, kita lihat kalau dia sifatnya hanya satu dimensi saja, ya satu atribut saja untuk setiap sel, itu kita sebut dia sebagai data skalar. Ya, jadi kalau misalnya satu atribut saja itu kita sebut sebagai data skalar. Nah, contohnya misalnya itu tadi ya scan otak ya, X-ray, scan otak. Nah, itu semuanya adalah data skalar. Kenapa dikatakan data skalar? Karena ya nilai atributnya itu ya sama, hanya itu aja datanya. Ya, dia tidak mengandung data-data atribut yang lainnya lagi. Nah, tapi kalau misalnya ada dua data yang diwakilkan pada spasial, pada ruang yang sama, nah itu kita sebut dia sebagai vektor. Kan kalian udah belajar kan kalau namanya vektor kan misalnya seperti ini. Ya, vektor itu nanti ada arahnya, ada magnitudenya. Kan biasa kayak ini kan. Nah ini vektor, ini juga vektor. Ini kalau kita pindah ke sini sama aja karena ininya panjangnya sama atau magnitudenya sama, arahnya sama, ya berarti dia sama vektornya, ya kan? Ini belajar zaman SMA dulu lah ya, vektor. Nah, kemudian ada lagi yang setiap selnya itu memiliki banyak atribut. Nah, ini yang kita sebut sebagai tensor. Nah, tensor. Mungkin kalau kalian pernah mendengar di learning itu ada TensorFlow, library TensorFlow, mungkin asalnya dari situ kali ya.
Karena pada deep learning ini kan kita bermain-main dengan jaringan yang sangat deep ya, sangat banyak sekali jaringannya. Jadi mungkin makanya tipenya jadi yang berupa spasial data. Yang pertama sekali kita lihat di sini adalah field. Ya. Nah, kemudian spasial data itu nanti ada satu lagi. Jadi istilahnya itu adalah geometri. Nah, apa makna geometri di sini? Jadi setiap geometri sama juga dia akan memiliki item dan position. Nah, jadi contohnya misalnya seperti ini ya. Nah, contohnya geometri. Kalau kalian bayangkan geometri kan yang kebayang itu kalau di matematika seperti tanda segitiga, seperti ini, lingkaran, ataupun bentuk yang ada bentuk seperti ini, istilahnya kita nggak tahu menyebutkan bentuk apa. Nah, kayak gini misalnya. Nah, ini semuanya adalah geometri. Ya, jadi makanya diartikan di sini adalah shape of item. Jadi bentuk daripada item. Ya. Nah, bentuk daripada item di sini biasanya itu akan digambarkan ya dalam bentuk-bentuk tertentu. Apakah itu berupa point, apakah berupa line, ya garis, apakah berupa curve itu yang kayak gini, apakah berupa permukaan, ya berarti permukaannya seperti ini ya. Ada permukaannya. Apakah berupa volume? Ya volume berarti bentuk 3 dimensi nanti jadinya. Nah, sehingga geometri ini terkadang apa ya? Orang masih agak kebalik-balik geometri yang dimaksud pada grafis itu seperti apa? Geometri yang dimaksud pada visualisasi itu seperti apa? Nah, jadi beda ya. Nah, kalau yang dipelajari pada grafis atau komputer grafis ya, geometri itu ya geometri as given. Jadi maknanya kita disuruh menggambar rectangle, ya udah itu dia. Maknanya adalah geometri adalah rectangle. Kalau kita disuruh menggambar circle misalnya kalau pada visualisasi data yang maknanya geometri ini adalah hasil daripada decision. Ya, jadi geometri yang dimaksud ini adalah hasil daripada keputusannya. Seperti apa? Namanya ini. Nah, biasanya kan ini ya kan ini garis-garisnya adalah mungkin garis ini itu lambangkan misalnya temperatur ya, temperatur. Jadi kalau temperaturnya itu misalkan 30 derajat lah misalnya. Nah, garis yang di sampingnya ini ternyata temperaturnya itu meningkat jadi 31. Garis yang di sampingnya ini lagi itu maknanya temperaturnya adalah 32 dan seterusnya. Nah, ini kan adalah geometri ya. Garis itu kan geometri juga. Nah, jadi geometri pada visualisasi data itu adalah hasilnya ya. Jadi hasil daripada kita terhadap data tadi ya, jadi maknanya itu berbeda. Tuh udah pada ngantuk semua. Oke. Nah, kemudian terkait tipe data yang disebut sebagai cluster atau set ataupun list. Nah, contohnya ya, jadi kenapa munculnya cluster tadi ya? Karena ada data-data yang sifatnya itu kumpulan ataupun collection.
ya. Collection. Collection ini kan sifatnya gimana sih cara kita mengelompokkan item-item tertentu? Apakah item-item data tadi kita kelompokkan berdasarkan kemiripannya misalnya, ya. Jadi sifatnya adalah pengelompokan, ya, koleksi. Nah, contoh misalnya pada set. Set itu kan himpunan, ya. Jadi item yang unik yang tidak terurut. Nah, contohnya seperti apa? Jadi di sini ada contohnya, ini adalah apa nih, peta ya kayaknya. Peta di Sahara. Gurun Sahara berarti ya, di Afrika. Nah, jadi ini melambangkan data-data, ya, data-data yang unik, ya, item data yang unik yang tidak terurut. Kenapa dikatakan tidak terurut? Ya, posisinya itu bisa beda-beda, ya, posisi letaknya itu bisa nggak harus di yang merah itu di atas semuanya misalnya, atau yang merah itu harus di sini semua, nggak juga, karena ini kan apa namanya ya, di sini ada biru, di sini juga ada biru semuanya kan, di sini ada biru, jadi nggak ada urutan, ya, tidak ada order tertentu, tidak ada urutan tertentu. Nah, itu apa istilahnya ya? Itu salah satu contoh daripada collection, yaitu set. Ya, set itu adalah himpunan. Ataupun contoh yang lainnya itu adalah berupa list. Ya, list. List ini sering kalau kita lihat ya mirip-mirip juga kayak table sebetulnya, tapi maknanya berbeda. Jadi kalau pada list ini, kalau udah dibilang list itu berarti kumpulan data juga, tapi dia terurut, ya, ada urutannya. Dan terkadang itu ada data nilai yang duplikat. Nah, contoh misalnya seperti ini. Ini ada list yang berupa ranking sekolah, ranking universitas, ya. Ranking universitasnya ini kemudian dibagi lagi nanti berdasarkan apakah academic reputation, jadi berdasarkan reputasi akademiknya. Ini apa ya, ini kayaknya terpotong nih. F ini adalah fakultinya, citation ini ya, citasi, berapa jumlah citasinya, dan seterusnya. Jadi sifatnya kalau pada list itu adalah kumpulan data, tapi dia terurut dan bisa saja ada nilai yang duplikat. Nah, kemudian ada contoh kumpulan data yang lainnya lagi, yaitu cluster. Nah, kalau ini mungkin kalian udah belajar di data mining semester lalu, data mining kan? Atau belum? Semester 5. Oh, semester 5 ya. Oh, kalau yang angkatan 2019 sudah ambil ya data mining, tapi kalau yang angkatan 2020 belum ambil. Nah, nanti di data mining itu pasti akan dijelaskan terkait dengan clustering. Nah, clustering ini adalah kita mengoleksi data, ya, kumpulan-kumpulan data di mana kita akan mencari kemiripannya, mana yang paling mirip. Jadi kalau yang mirip itu akan kita kelompokkan. Nah, misalnya ini. Nah, ini ternyata mirip, maka di sini kita kelompokkan, kita kasih warna yang sama. Nah, yang ini juga seperti itu karena dia mirip, ya, data-datanya itu mirip, maka di sini kita kelompokkan lagi. Yang merah juga seperti itu. Nah, jadi contoh daripada collection di sini akan kita lihat ada set, list, dan cluster. Ya, kalau set itu berarti itemnya itu unik, yang nggak sama, jadi posisinya itu bisa beda-beda, ya, tidak terurut. Sedangkan list itu sifatnya terurut, ya, ada urutan dan bisa saja duplikat. Sedangkan cluster itu koleksi juga, tapi kita mengoleksikan berdasarkan kemiripannya, ya, berdasarkan item yang similarnya itu kita akan kelompokkan dia. Oke, nah, jadi hari ini ya yang kita udah pelajari tadi, ini tadi yang di awal ya, tipe daripada dataset. Kita lihat dalam bentuk table, nanti ada item atribut yang tadi, untuk network, field, geometri itu adalah data spasial ya, sama-sama spasial. Kemudian untuk collection itu bisa dalam bentuk cluster atau list.
Dan masing-masing tipe dataset ya bisa kita pilih datanya itu dalam bentuk item, ya apakah itu item, apakah dia atributnya, ya atribut itu berarti dia akan menjelaskan tentang item, apakah itu berupa link, ya kalau berupa link itu bermakna ada apa namanya ya yang mengaitkan antara item tadi. Nah, apakah itu berupa position, ya posisi, ataukah tipenya itu berupa grid. Jadi apa namanya ini yang udah kita pelajari yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Ya. Nah, kemudian kalau tadi kan terkait dengan data. Nah, sekarang akan kita terkait dengan atributnya. Ternyata untuk atribut ini juga memiliki tipe-tipe. Jadi ada apa namanya ya? Ada jenis-jenisnya juga lah ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk atribut ini ada yang kategorikal. Nah, makna daripada kategorikal ini biasanya itu berupa nominal dan dia akan kita bandingkan kesamaannya dan tidak ada ordering. Jadi no ordering. Jadi nggak ada order, nggak ada urutan yang pasti. Nah, contoh misalnya seperti apa? Ini kan hanya sekedar penggambaran aja ya sebetulnya. Nah, data atribut itu di sini ada gambar plus, lingkaran, kemudian ada segitiga. Nah, ini contoh daripada data kategorikal. Kenapa dikatakan data kategorikal? Nanti kalau ada data yang baru, datanya itu adalah bulat seperti ini, nah kita langsung tahu, oh bulat ini adalah masuk ke sini. Kategori adalah lingkaran. Nah, ada data yang baru seperti ini. Nah, ini masuk kemana? Oh, ternyata ini adalah yang ini. Nah, makanya dikatakan compare equality. Ya, jadi secara kategorinya kita akan membandingkan data tadi sesuai dengan kategorinya tadi dan tidak ada order, tidak ada urutan. Ya, itu adalah data kategorikal. Nah, kemudian ada tipe atribut lainnya yaitu order. Order ini berarti ada urutan. Nah, beda dengan kategorikal tadi ya. Jadi ada urutan. Ada dua jenis. Ada yang ordinal, ada yang kuantitatif. Nah, yang ordinal ini apa ya istilahnya? Kalau ordinal ini biasanya ada nilai lebih kecil, lebih besar, sama dengan. Nah, biasanya ada itu kalau yang disebut dengan ordinal. Kalau kita lihat di sini adalah contohnya, gambarnya adalah baju. Nah, ini yang lebih kecil bajunya, shirtnya. Ini yang sedang-sedang aja shirtnya. Nah, kalau ini yang lebih besar sekali shirtnya, ya mungkin kalau kita bayangkan, oh ini yang ukurannya itu adalah S mungkin ya. Oh kalau ini medium. Nah, kalau ini adalah large, gitu kan. Jadi ada urutannya. Nah, kemudian yang kuantitatif. Nah, kuantitatif ini dia berurut juga, tapi dia memiliki magnitude. Pernah dengar yang namanya magnitude? Apa ya? Biasa kata-kata magnitude tuh sering di vektor ya. Kalau udah dibilang vektor, ada magnitudenya itu biasanya berapa sih? Ukuran daripada vektornya tadi kan sering kan pernah belajar kan kalau misalnya ada vektor 3,4 berapa magnitudenya? Ayo udah lupa 3, 4 magnitudenya 5 ya kan. Udah lupa ini kan rumus itu apa namanya Pythagoras kan. Nah, jadi ada tipe atribut yang kuantitatif, dia memiliki meaningful magnitude, jadi ada nilai magnitude yang bermakna, kemudian berupa nah, jadi biasanya seperti ini, ada ukurannya lah ya, ada ukurannya. Jadi, misal ini adalah garis panjangnya 5, yang ini ada garis juga, ini berarti kira-kira panjangnya 15,
Yang ini ada garis juga, ini mungkin kira-kira panjangnya 25 misalnya. Jadi ada magnitude, ada nilainya. Ya, ada nilainya. Oke, kita lihat contohnya di sini. Nah, dari data table ini, mana yang apa tadi? Oh, mana yang kategorikal, mana yang ordinal, mana yang kuantitatif. Ayo. Bingung kan? Yang kategorikal yang mana? Yang bernama, Bu. Oke, ya, ini adalah kategorikal karena order ID ini kan ada kategorinya kan, dengan kategori 3 maka dia akan ini datanya, ya kan. Dengan kategori 6 maka datanya, item datanya itu yang lain, yang ini ya semuanya ya, jadi kategorikal. Kalau yang ordinal Berangka ya, Bu. ordinal itu ada less, ada lebih kecil, lebih besar. Nah, biasanya seperti itu ordinal. Yang mana? Yang mana? Ada atau tidak di sini? Ada, Bu. Nah, yang mana tuh? Yang order priority bukan? Ya, order priority. Kenapa order priority? Karena nanti ada yang satu urgent, berarti ini penting banget ya. Itu berarti high banget, dari kan. Nanti ada yang 2 high, ada yang 3 medium. Kan berarti ada nama apa istilahnya ya? Ada yang less dan ada yang high-nya. Ya, sifatnya itu adalah ordinal. Ada lagi yang lain selain itu yang ordinal? Product based margin ya, Bu. Product based margin, sifatnya angka ya. Kalau angka itu biasanya dia kuantitatif. Yang ini ordinal satu lagi, produk container. Produk container itu kan berarti kotaknya. Ada kotak yang small, ya, berarti small dengan medium pasti ada yang lebih kecil. Yang lebih kecil kan berarti yang small pack kan dibandingkan dengan yang medium, ya enggak? Kemudian nanti ada yang ada yang jumbo, ada yang large. Berarti yang antara large dengan jumbo berarti yang lebih besar yang jumbo lagi kan, namanya ya jumbo, pasti gede kan, lebih besar lagi. Nah, jadi ini juga salah satu contoh dari data ordinal karena ada less dan greater-nya, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Nah, sedangkan kuantitatif ya seperti tadi kata Mizwar, yang ini ya. Nah, ini jadi biasanya untuk kuantitatif itu kita bisa melakukan operasi aritmetika. Nah, itu kata kuncinya, aritmetika. Nah, apa makna aritmetika? Berarti bisa kita lakukan operasi matematik lah ya. Misalnya ini 0,8 dengan 0,55. Lagi bisa 0,8 dikurang 0,55 ada hasilnya kan. Nah, misalnya ship date. Nah, tanggal ya, tanggal pengiriman yalah tanggal barang itu dikirimkan. Nah, antara 10.21.06 dengan 2.22.08 apakah bisa kita lakukan operasi aritmetika? Tanggal bisa dikurang, bisa ditambah? Tidak bisa, Bu. Nggak bisa? Bisa lah. Kalau kita mau tahu antara tanggal yang ini dengan tanggal ini ada berapa waktunya, bisa nggak? Ini tanggal 21 bulan 10 2006. Yang ini tanggal 22 bulan 2 tahun 2008. Atau istilahnya ini jauh banget lah ya. Yang inilah ya. 7.17 yang ini. 7.17.07 dengan 7.18.07. Nah, ini kalau kita bandingkan ya, data ini
bisa kita cari nilai aritmetikanya, ya seharusnya bisa. Misalnya ini kan, ini tanggal 17, ini tanggal 18, bulannya sama, tahunnya sama, berarti rentang waktu antara kedua data ini itu berapa hari? Satu hari kan? Ini 18, ini 17. Jadi kan intinya kita bisa melakukan operasi aritmetika meaningful magnitude. Jadi ada nilai magnitude dan kita bisa melakukan operasi aritmetika. Jadi bisa kita kurang biasanya, ya bukan berarti semuanya bisa kita kali-kali, misalnya kayak tanggal dikali-kali kan nggak bisa kan, tapi kalau dikurang kan masih mungkin kita lakukan, ya. Jadi ini dia jawabannya. Ya, jadi yang termasuk ke dalam kategorikal itu yang warna hijau ini, ya, order ID. Nah, ordinal itu yang mana? Yang ada less and greater. Jadi ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Ya, itu adalah ordinal. Kalau yang kuantitatif seperti apa? Dia biasanya itu berupa nilai. Biasanya berupa nilai atau angka, ya ada magnitude, dan kita bisa cari aritmetikanya, ya operasi aritmetikanya. Nah, itu kuantitatif, ya. Oke. Nah, ini udah kita bahas. Nah, sekarang kita akan melihat ke ordering direction. Nah, kita lihat. Ada penjelasannya. Oh, disinilah ada penjelasannya. Perasaan saya ada slide penjelasan lagi. Nah, ada ordering direction. Jadi untuk data-data tadi, ya saat kita visualisasikan, ada yang kita visualisasikan secara sequential, jadi berurutan gitu datanya. Ada juga yang kita visualisasikan dalam bentuk nilai dua arah seperti ini. Istilahnya ada nilai up-nya berapa, nilai down-nya berapa, misalnya gini ya. Sering itu kalau di visualisasi itu berupa ini, kalau nggak salah saya box plot. Nah, box plot. Jadi box plot ini biasanya contoh daripada diverging. Jadi ordering direction yang diverging. Jadi ada atas, ada yang bawah. Ada up, ada down. Nah, kemudian ada juga yang directionnya itu berupa cyclic, ya bisa berputar maksud saya, bukan ulang ya, berputar. Nah, contohnya seperti apa? Minggu lalu ada saya tampilkan ini ya, website apa tuh yang BPS, yang Website cuaca ya, Bu? Ya, website cuaca, apa ya nama websitenya? BMKG. Ya, BMKG. Nah, website BMKG. Nah, di website BMKG itu kan ada minggu lalu yang kita lihat itu peta, ya kan, peta. Kemudian nanti ada bulat-bulat kayak gini. Bukan bulat-bulat ya, cyclic ya. Berarti harus bulat pasti seperti itu. Dan biasanya yang bulat-bulat ini dia akan menandakan apakah itu temperatur, ya, apakah itu kecepatan angin, ya, kecepatan angin, velocity istilahnya, apakah itu apa istilahnya ya, tornado, iyalah kecepatan angin ya, kecepatan angin yang menandakan kalau dia kencang banget ya berarti di situ lagi ada angin puting beliung misalnya, atau lagi ada tornado misalnya kan. Nah, jadi biasanya diwakilkan itu dalam bentuk cyclic seperti ini ya. Jadi berputar ya, sewaktu kita visualisasikan arahnya itu berputar. Oke. Kemudian ada availability daripada dataset.
Nah, dataset itu sendiri saat kita visualisasikan ada yang statik. Makna statik, saat kita visualisasikan datanya itu udah ada, ini semua datanya, dan data yang ini akan kita visualisasikan. Jadi nggak ada lagi penambahan data kemudian. Itu berarti datasetnya itu adalah statik. Nah, ataupun sifat dari ketersediaan datanya itu adalah dinamis. Maknanya apa? Datasetnya itu nanti dia akan terus berubah, terus bertambah ya, sejalan dengan waktu itu akan terus berubah. Nah, contoh yang paling mudah kalau kalian lihat yang dynamic ini seperti apa, itu dia contohnya yang ada pada data BMKG, kan dynamic ya, setiap saat itu nanti suhunya bisa berubah, suhu permukaan laut bisa berubah, kecepatan angin nanti bisa berubah, kemudian cuaca nanti juga bisa berubah. Jadi kan datanya itu dynamic ya. Walaupun istilahnya visualisasi datanya ya satu halaman ini, tapi data yang ada di dalamnya ini sifatnya terus berubah ya secara dinamis. Jadi datasetnya itu akan terus berubah. Oke. Nah, kemudian jadi ya sekarang kita lihat apa saja operasi yang harus kita lakukan saat kita melakukan data abstraction tadi? Kan kita udah jelasin tuh panjang lebar data apa, tipe data, atribut data, dan seterusnya. Nah, pertama sekali kita translate dulu dari suatu bahasa tertentu, apakah bahasanya itu berupa bahasa manusia, apakah bahasanya itu berupa bahasa mesin, ya bahasa mesin itu bahasa pemrograman maksudnya ya. Nah, kemudian kita translate dulu ke dalam bentuk visualisasinya itu nanti seperti apa. Nah, kemudian nanti kita tentukan dulu ya. Jadi tentukan, identify ya kira-kira dataset pada kasus visualisasi data itu seperti apa. Atributnya itu seperti apa ya. Jadi ini langkah-langkah kita saat kita melakukan perancangan di awal ya. Saat kita melihat data yang ingin kita visualisasikan, apa yang harus kita lakukan ya. Jadi ini dia langkah-langkahnya. Nah, ataupun nanti ada identify cardinality. Cardinality itu kan berapa banyaknya ya, berapa jumlahnya. How many items in the dataset? Berapa item sih yang ada di dataset? Apakah dia ada batasan atau istilahnya terus berubah? Ya. What is cardinality of each attribute? Jadi untuk setiap atribut tadi itu nanti apakah ada level-level kategorinya? Ya, apakah ada range? Ya biasanya kalau kuantitatif data itu ada range. Misalnya kalau kategorikal itu kan seperti apa tadi yang kategorikal, udah lupa. Misalnya range itu kan biasanya antara umur misalnya ya, umur dari 30 sampai 40, kemudian umur dari 41 sampai 50 misalnya, dari 51 sampai 70 misalnya. Nah, 70 misalnya ya, jadi ada range. Jadi kardinalitasnya itu berapa. Nah, kemudian ya dari 3 langkah ini baru kemudian kita transform data tadi ya, untuk melakukan transform data tadi ya, nanti kita akan di guide, dipandu dengan memahami melalui tas-tas apa yang kita lakukan. Istilahnya apa yang akan kita lakukan terhadap data tadi ya. Jadi ini akan kita bahas minggu depan, tapi untuk minggu ini yang kita bahas baru datanya saja ya, datanya saja. Nah, dari data tadi ya kita harus paham kembali mana yang kita sebut dia sebagai data, mana yang kita sebut dia sebagai konseptual. Jadi kalau kita bayangkan ya, kalau data model itu seperti apa namanya, matematikanya ya, bentuk matematikanya nanti ada nilainya,
kita kali, kita bagi, kita kurang, bisa kita tambah. Nah, seringnya ya data model ini seringnya mirip dengan tipe data yang ada pada bahasa pemrograman. Nah, tapi kalau pada model konseptual, ini yang kita bahas sebelumnya tadi. Jadi istilahnya semantiknya, makna data tadi itu seperti apa. Jadi apa ya? Kita tidak hanya melihat pada nilainya saja, tapi yang kita lihat makna daripada data tadi itu kayak gimana, gitu. Itu namanya kita berpikir secara konseptualnya, ya. Jadi yang kita harus lakukan, contohnya misalnya seperti ini, ya. Data model itu apa? Data model itu biasanya memang berupa nilai ya dia. Apakah kita modelkan dalam float, ya float ini kan tipe data pada bahasa pemrograman ya, jadi 32,52, 54,06, min 14,5 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini data model, tadi kan di awal-awal udah saya bilang kan, kalau kita hanya seperti ini, kita belum kebayang sebetulnya ini apa. Apakah ini suhu? Ya, jadi data modelnya itu masih belum jelas. Nah, sekarang itu seperti apa? Oh, ternyata dia adalah temperatur, ya, temperatur. Nah, temperaturnya ini sendiri itu akan tergantung nanti kepada tas. Tas itu adalah kerjanya. Kita akan menggunakan data temperatur tadi untuk melakukan apa? Ya, contoh. Jadi ada banyak kemungkinan. Nah, contohnya apa saja? Misal, dengan data temperatur tadi, ya, dengan data temperatur tadi, kita bisa melakukan forecasting. Forecasting itu apa namanya? Peramalan cuaca. Nah, ini data temperaturnya. Jadi dari data temperatur kita bisa melakukan forecasting cuaca, ya, peramalan cuaca. Nah, jadi maknanya apa? Datanya itu sama, secara konsepnya itu mewakili temperatur, tapi nanti ternyata tas ataupun kerja yang akan dilakukan berdasarkan data tadi itu bisa berbeda-beda. Nah, contoh pertama adalah meramal cuaca. Atau yang lainnya, misalnya data hot, ya, warm, cold, yang berupa ordinal, ya, ordinal. Nah, tasnya apa? Kita ingin menentukan kira-kira yang ada di bak mandi itu udah bisa nggak kita masuk ya, jangan kepanasan nanti kan melepuh pula kulit jadinya kan, karena hot water jadinya bukan warm lagi. Nah, jadi intinya apa tadi ya? Ya itulah dia maknanya. Pertama, datanya, model datanya itu seperti apa, secara konseptual dia mewakili apa ya pada dunia nyata. Kemudian data abstraction-nya tadi yang saya katakan bisa berbeda-beda tergantung kepada task yang ingin kita lakukan. Nah, atau contoh lainnya, misalnya kita mau tahu above freezing atau below freezing. Nah, ini udah bentuk kategorikal ya. Kalau ini tadi pertama kuantitatif, ini adalah ordinal, ini adalah kategorikal. Nah, kenapa kategorikal? Karena di sini ada kategori apakah di atas titik beku atau di bawah titik beku. Jadi apa di sini? Dia akan menghasilkan keputusan, saya mau keluar rumah hari ini, iya atau tidak. Kalau istilahnya dingin banget kan ngapain keluar rumah ya, yang ada nanti di luar rumah. Jadi mendingan di dalam rumah aja hidupin pemanas. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi intinya dari suatu model data yang sama, konsep modelnya sama, tapi ternyata data abstraction-nya itu bisa macam-macam. Dan macam-macamnya data abstraction itu nanti akan tergantung kepada tasnya. Ya. Ini kan yang tadi saya bilang, bisa kuantitatif, bisa ordinal, bisa kategorikal, dan tasnya itu juga bisa beda-beda. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin bertanya? Ada? Oke, nah berikutnya ya
Berikutnya, selain daripada atribut yang mungkin memang sudah bawaan daripada data, ada istilah yang sebutannya itu adalah derived attribute. Jadi atribut yang kita hasilkan daripada atribut yang lain. Nah, biasanya ya seperti perubahan tipe datanya, ataupun misalnya ada penambahan data yang baru, ataupun misalnya terjadi transformasi terhadap data yang awal. Nah, jadi maknanya saat kita melakukan visualisasi data ini bisa saja atributnya itu bukan atribut yang asli, tapi bisa saja nanti atribut yang kita tampilkan pada visualisasi data itu adalah atribut turunan. Jadi maknanya udah ada apa namanya ya, perbedaan dari atribut yang di awal. Apakah itu berupa perbedaan tipe datanya, ya? Apakah ada penambahan data ataukah ada transformasinya? Nah, contoh misalnya seperti ini. Nah, ini adalah data originalnya. Jadi anggap ini adalah data ekspor impor pada suatu negara. Jadi ekspornya di sini digambarkan warna merah, impornya digambarkan warna biru. Nah, ternyata bagus ya di sini kalau kita lihat ekspornya itu masih lebih tinggi daripada impor. Nah, ternyata kita bisa membuat satu bentuk visualisasi data yang baru, yaitu untuk mengetahui trade balance-nya. Jadi biasanya kalau impor-impor tuh kita mau tahu kira-kira pada tahun tertentu jumlah ekspor dengan impornya itu seperti apa? Mana yang lebih banyak? Ya, mana yang lebih sedikit? Nah, jadi kalau kita lihat data seperti ini, ya, kita belum tahu informasi tadi. Jadi informasi trade balance ini kita belum tahu jika hanya bergantung kepada original data. Nah, sehingga kemudian kita buatlah derived data. Jadi maknanya data yang baru berdasarkan data asli tadi, kita buat suatu visualisasi data trade balance. Ya, saldo apa trade ini perdagangan ya, jadi saldo perdagangan. Apakah ekspornya ini lebih daripada impor? Ya berarti nanti dia nggak akan minus ya, masih akan ada lebihnya. Berarti kalau ekspor dikurang dengan impor, kalau pada kondisi ini sampai sini, oh berarti ini tinggi sekali di titik ini ternyata ekspornya itu tinggi sekali. Tapi saat di titik ini ternyata ekspornya itu udah berkurang. Ya, udah berkurang walaupun masih tetap lebih tinggi ekspor dibandingkan impor, tapi ternyata ekspornya itu udah berkurang. Mungkin nanti pada satu titik di bawah sini udah seperti ini. Oh, berarti pada titik ini berarti nilai ekspornya itu sudah lebih kecil daripada nilai impor. Berarti banyak barang impor dibandingkan barang ekspor. Ya kan? Nah, jadi ini yang saya maksudkan dengan derived data atau data yang kita dapatkan dari original datanya. Oke. Nah, selain itu ada juga derived yang berupa one attribute. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini sebetulnya gambarnya berupa tree, tapi tree-nya ini sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali, jadi udah nggak nampak lagi. Nah, derived one attribute itu maknanya dari tree yang sangat kompleks ini bisa saja kita hanya mengambil sepersekian persennya saja yang akan divisualisasikan. Misalnya draw top 5K ya 5.000 dari 500.000 for good skeleton. Jadi untuk data ini kita mau lihat data yang 5.000-nya saja ya. Yang paling baik itu yang mana satu. Nah, kita visualisasikan sehingga hasilnya menjadi seperti ini kira-kira. Ya, jadi maknanya apa? Apa istilahnya ya? Dari data yang original itu kita bisa mengambil
apa namanya ya, bisa menghasilkan data yang baru ya, kita visualisasikan sehingga menjadi lebih bermakna lagi ya. Jadi maknanya itu menjadi lebih apa namanya ya, lebih bagus lagi lah istilahnya ya. Nah itu nanti bagaimana prosesnya itu nanti akan kita pelajari di bahasan-bahasan yang berikutnya. Ini hanya sekedar contohnya saja yang saya tampilkan di sini. Nah, misalnya seperti ini ya. Nih. Jadi ini kalau kita lihat ini adalah tree yang awalnya seperti ini, kemudian diberi nilai atribut. Nah, ternyata nggak semua nilai atribut itu penting ya, hanya nilai atribut yang apa namanya, yang lebih dari nilai sekian aja mungkin yang penting. Nah, kalau udah ada batasan seperti itu, maka tree tadi bisa kita filter. Nah, yang lebih dari nilai 70 misalnya, itu diberi warna yang sedikit berbeda. Ya, kalau yang kurang dari 70 warnanya juga berbeda. Nah, itu yang kita sebut ya sebagai derive ya. Jadi dari data yang asli kita bisa membuat visualisasi yang baru lagi. Oke, ya jadi ini yang sudah kita bahas dari tadi ya terkait dengan data abstraction. Kenapa data abstraction? Maknanya sewaktu kita mendapatkan data set, nah kita abstraksi dulu nih dataset ini kayak gimana dia, tipe datanya itu kayak gimana ya, bagaimana bentuk tipe datanya, nanti kita gambarkan itu dalam bentuk yang seperti apa ya, apakah dia nanti kita buat dalam table, apakah dia kita buat dalam network, apakah berupa field, apakah berupa tree, apakah itu berupa geometri ya. Jadi ini semuanya terkait dengan data. Jadi kalau kita udah dapat data ya, jadi ya analisis dulu. Nah ini semua langkah-langkah kita. Jadi bagaimana nanti atributnya, apakah atributnya itu berupa kategorikal, apakah ordinal, apakah kuantitatif, apakah nanti digambarkan dalam bentuk garis sekuen, apakah diverging, apakah cyclic ya. Nah itu langkah pertama pada visualisasi data yang kita bahas hari ini. Ada yang bertanya? Panjang ya penjelasannya ya, karena slide-nya juga 62. Panjang slide-nya. Ada? Nggak ada? Oke. Ada ya. Sebetulnya asistennya udah ada. Siapa nih? Chat. Oh, suara saya nggak terdengar jelas. Oh, tadi ya. Kirain sekarang. Asistennya sebetulnya udah ada, tapi saya belum sempat kontak lagi dengan asisten. Habis itu kan karena ada 3 kelas, ya harus diorganize lagi kayak gimana nanti pembagian asistennya. Mungkin minggu depan itu paling untuk mencari jadwal praktikumnya dulu, mungkin nanti minggu berikutnya ya baru bisa mulai masuk praktikum. Jadi ya apa namanya, ya kalau paling cepat ya minggu depan udah mulai masuk, tapi kalau memang paling lambat insya Allah minggu keempat itu udah mulai praktikum. Tapi saya rasa masih sempat, insya Allah masih sempat ya, nggak masalah kali karena yang dipelajari juga tidak terlalu banyak juga sih materi untuk praktikumnya, dikerjakan apa namanya sendiri juga bisa sebetulnya ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Nggak ada? Oke.